Halo sahabat, berjumpa lagi dengan kami ngomong ke Mone. Kemarin kita telah membahas mengenai tema besar tentang apa itu hidup boros dan apa saja ciri-ciri hidup boros, dampak daripada hidup boros, dan tips-tips untuk terhindar dari namanya perilaku hidup boros. Dan kali ini kita tiba pada pembahasan mengenai bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Untuk mencari tahu apa bedanya antara kebutuhan dan keinginan, yaitu yang pertama, uji dengan pertanyaan dasar. Uji dengan pertanyaan dasar, yaitu apa yang terjadi jika saya tidak punya ini? Jadi itu pertanyaan dasarnya. Apa yang terjadi jika saya tidak punya ini? Kalau jawabannya hidup tetap berjalan dan tidak berdampak besar, maka itu termasuk golongan keinginan. Contohnya, ngopi di kafe. Kalau kita tidak melakukan itu, kita juga tetap bisa hidup. Tidak berdampak besar juga pada kesehatan kita, pada keamanan kita, pada kebutuhan penting kita. Kita tetap bisa kerja, kita tetap bisa tidur nyenyak. Maka itu termasuk golongan keinginan. Nah, tapi jika dampaknya sangat besar, mengancam keselamatan kita, mengancam kesehatan kita, maka itu termasuk golongan kebutuhan. Contohnya apa? Makan yang layak, makan yang cukup untuk kebutuhan energi kita. Misalnya beli beras, beli lauk pauk, itu perlu dan itu sangat mendesak, tidak bisa ditunda, karena itu kebutuhan pokok kita agar kita bisa bertahan hidup. Apalagi kesehatan. Jika kita sakit, ya kita berobat, jangan ditunda lagi. Kalau kita tunda, maka keselamatan kita akan terancam, kesehatan kita mungkin semakin buruk. Kemudian apalagi keamanan, tempat tinggal misalnya. Kalau kita tidak punya tempat tinggal, kita tidak punya tempat untuk berlindung dari panas teriknya matahari, dari dinginnya angin malam, dari hujan, dari kejahatan. Itu. Selanjutnya apa lagi? Produktivitas. Apa misalnya? Kendaraan yang bisa digunakan untuk berangkat kerja, yang kalau kita tidak punya, kita tidak bisa berangkat kerja. Itu termasuk kebutuhan, karena itu bersifat mendesak dan harus terpenuhi. Kecuali kalau kita sudah punya kendaraan lain, tidak perlu lagi kita beli kendaraan baru. Tapi kalau kita tidak punya kendaraan, dan kalau kita tidak punya kendaraan kita tidak bisa kerja,
kita tidak bisa mencari nafkah, maka itu termasuk golongan kebutuhan. Lalu apa lagi? HP contohnya. Kalau kita memang tidak punya HP yang lain, ya, maka kita perlu beli. Jangan sampai kita tidak punya HP, kita tidak bisa komunikasi, kita tidak bisa mencari informasi, pekerjaan kita juga menjadi terhambat. Jadi itu termasuk kebutuhan ya, walaupun HP, karena kita memang tidak punya HP. Kecuali kalau kita punya HP, maka itu sudah termasuk golongan keinginan. Lalu cara yang kedua untuk membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang keinginan, yaitu adalah kebutuhan PS keinginan. Atau kita dengan cara membandingkan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, ciri di antara keduanya. Ciri kebutuhan dan ciri keinginan. Cirinya bisa mengganggu kehidupan kita. Kalau tidak terpenuhi, maka itu termasuk kebutuhan. Tapi jika yang ditimbulkan hanya berupa tidak nyaman, maka itu termasuk keinginan. Itu yang pertama, dengan melihat ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya itu tidak bisa melanjutkan kehidupan, maka itu termasuk kebutuhan. Tapi kalau cirinya hanya tidak merasa nyaman, kalau tidak terpenuhi, maka itu hanya sebuah keinginan. Terus yang selanjutnya dampak. Dampak saat tidak terpenuhi, kalau kebutuhan itu yaitu adalah untuk melanjutkan hidup fungsional. Contohnya, makan 3 kali sehari, pakaian yang layak, apalagi tempat tinggal. Itu termasuk golongan yang bisa menimbulkan dampak pada kelanjutan kehidupan kita, keberlanjutan kehidupan kita. Maka itu termasuk golongan kebutuhan. Tapi kalau dampaknya hanya tidak merasa nyaman, misalnya lihat teman kita punya HP terbaru, kita tidak merasa nyaman karena HP kita jelek misalnya, maka itu termasuk golongan hanya sebuah keinginan, karena kita sudah punya HP walaupun HP-nya jelek. Nah, itu termasuk golongan keinginan karena dampaknya hanya tidak merasa nyaman. Berbeda dengan kebutuhan tadi, dampaknya itu ya berimbas pada kehidupan kita. Kalau tidak terpenuhi, kehidupan kita terancam, kesehatan kita terancam, ekonomi kita terancam. Nah, itu termasuk kebutuhan. Oke, sekian dari kami. Di lain waktu kita lanjutkan lagi mengenai bagaimana cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sehat selalu, berkah selalu dimanapun sahabat-sahabat berada. Salam berapu, salam cuan.